Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dengan Umbra Skull Membership. Nurmalita Dewi Wahyuni, Jules The Others, Yosefa Sung, Rainbow Perdana, Mbak Ari Channel, Ika Indria, Devi Olivia, Brian Daniel, Yas, Nia Apeliling, Hazilah Liman, Tiara Deo, Irin Saleh, M. Akbar Marwan, Raging Tomato 4, Sri Handayani, Gavin Alexander, Marcelina Yunianti, Obi Christian, Wilson Yi, dan Ali Jabar. Cerah dan penuh berkah senantiasa hari-hari kalian. Di Singapura, lebih dari 100.000 pekerja migran berasal dari Bangladesh. Mayoritas bekerja di sektor konstruksi. Upah yang tinggi, hal itulah yang menjadi magnet bagi mereka datang ke Singapura. Jika upah minimum di Bangladesh sekitar 1 juta rupiah per bulan, maka upah pekerja migran di sektor konstruksi di Singapura bisa mencapai 3 hingga 6 juta per bulan. Salah satu dari sekian banyak pekerja migran asal Bangladesh yang mencari peruntungan di Singapura adalah Ahmed Salim yang lahir tahun 1989. Di Singapura dia bekerja sebagai tukang cat di sebuah perusahaan konstruksi. Rutinitas Ahmed sehari-hari bekerja tentunya. Setelah itu pulang ke asrama yang disediakan perusahaan. Barulah di akhir pekan dia bisa bebas mencari hiburan, melepas kejenuhan. Sejak Mei 2012, hidup Ahmed Salim di Singapura lebih berwarna karena dirinya jatuh cinta pada Nur Hidayati alias Yati, seorang pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Singapura sebagai ART. Rendezvous atau pertemuan di akhir pekan selalu dinanti Ahmed. Secara rutin dirinya dan Yati bertemu 2 minggu sekali di hari Minggu. Mereka jalan-jalan, makan, shopping, juga berhubungan intim. Ahmed cukup royal, paling tidak begitulah menurutnya. Setiap bulan dia memberikan uang sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah kepada kekasihnya Yati. Selain itu, dia juga membelikan berbagai kebutuhan Yati seperti pakaian, termasuk juga membayar utang dan pinjaman wanita itu. Tampaknya hubungan sejoli itu serius. Terbukti setelah 5 tahun pacaran, pada November 2017 mereka sepakat untuk menikah. Dan rencananya jika tidak ada halangan, pernikahan akan dilaksanakan pada Desember 2018. Namun akhir-akhir ini ada yang bikin Ahmed Salim gusar. Sebabnya dia curiga sang kekasih Yati selingkuh. Kecurigaan tersebut diawali ketika pada suatu hari Minggu, berkali-kali Ahmed mencoba menelpon Yati, namun wanita itu tidak menjawab sama sekali. Ketika kemudian Ahmed menyampaikan kecurigaannya pada Yati, wanita itu mengaku sekitar Mei atau Juni 2018 dia mulai pacaran dengan pria lain, warga Bangladesh juga bernama Syamim Syamizur yang bekerja di Singapura sebagai tukang ledeng. Kami bertemu sebulan sekali setiap hari Minggu, kata Yati. Mendengar pengakuan Yati, Ahmed marah dan patah hati. Hubungan keduanya putus, batal sudah rencana nikah pada Desember 2018. Ahmed yang emosional kemudian menghubungi orang tuanya di Bangladesh. Carikan aku jodoh, pintanya. Tentu saja dengan senang hati orang tuanya menuruti permintaan Ahmed. Dan sang ibu berhasil menemukan jodoh baginya. Disepakati pernikahan dilangsungkan pada Februari 2019. Tapi ternyata tidak semudah itu bagi Ahmed untuk fokus pada sang calon dan rencana pernikahan mereka. Ahmed berada di Singapura, sedangkan sang calon jauh di sana di Bangladesh. Apalagi mereka belum terlalu dekat mengenal satu sama lain. Tak bisa dipungkiri, sosok Yati selalu terbayang-bayang, tak mau lepas dari hati dan pikiran Ahmed. Dan ujung-ujungnya sekitar Juli atau Agustus 2018, Ahmed dan Yati kembali rujuk. Meskipun saat itu Ahmed sudah punya calon istri di Bangladesh dan Yati sudah punya pacar Syamim. Seperti yang sudah-sudah, Ahmed dan Yati rutin bertemu 2 minggu sekali di hari Minggu dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Namun ternyata masih ada yang mengganjal di hati Ahmed. Meskipun dia sudah punya jodoh di Bangladesh, dia cemburu dan tidak rela Yati pacaran dengan Syamim. Hal itu sering jadi sumber cekcok di antara keduanya. Seperti suatu hari ketika mereka berduaan di kamar hotel, saking marahnya, Ahmed menganiaya Yati dan menyumpal mulut wanita itu dengan handuk. Yati megap-megap,
sehingga Ahmed melepas handuk itu. Yati yang ketakutan minta maaf pada Ahmed dan mengakhiri hubungannya dengan Syamim. Wanita itu berjanji akan tetap bersama Ahmed meskipun dirinya tahu Ahmed telah dijodohkan di Bangladesh dan akan menikah bulan Februari 2019. Drama percintaan sejoli Ahmed dan Yati ternyata masih berlanjut. Pada 9 Desember 2018, Ahmed lagi-lagi tidak bisa menghubungi HP Yati. Dia kembali curiga wanita itu selingkuh. Dan dugaannya terbukti ketika malamnya Yati menelpon dan berterus terang, "Aku punya pacar, namanya Hanifa." Yati mengaku dia berkenalan dengan Hanifa Muhammad Abu sekitar bulan Oktober atau November 2018. Sama dengan Ahmed, Hanifa juga berasal dari Bangladesh dan merupakan pekerja assembling di Singapura. Seminggu setelah berkenalan, Yati dan Hanifa rutin bertemu 2 minggu sekali di hari Minggu dan berhubungan intim. Kepada Hanifa, Yati mengaku punya hubungan dengan Ahmed yang sudah dijodohkan orang tuanya dengan seorang gadis di Bangladesh. Yati bahkan menunjukkan screenshot profil WA Ahmed kepada Hanifa. Dia berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Ahmed dan setia pada Hanifa. Kepada Ahmed, lewat HP, Yati lalu berkata, "Kau pulang saja ke Bangladesh dan nikah di sana." Perasaan Ahmed campur aduk, tak keruan, marah juga cemburu. Dia minta bertemu Yati untuk membicarakan hal itu. Yati setuju. Pada 23 Desember 2018, Ahmed dan Yati pun bertemu dan check-in di sebuah hotel. Di sana, pecah pertengkaran antara keduanya perihal Hanifah cowok baru Yati. Untuk menenangkan Ahmed, Yati kemudian berbohong dan bilang dia dan Hanifah sebenarnya belum bertemu langsung dan selama ini hanya berkomunikasi lewat HP. Emosi Ahmed mereda, terlebih ketika kemudian Yati membayar pinjamannya sebesar Rp500.000, pria itu semakin tenang. Mereka pun pulang ke tempat masing-masing. Tapi sorenya, Ahmed menerima telepon dari Yati. "Kita putus saja," kata wanita itu. Ahmed gusar. Dia minta bertemu Yati untuk terakhir kali guna membicarakan hubungan mereka. Yati setuju. Pagi 30 Desember 2018, Ahmed Salim sudah bersiap-siap. Dia mengambil seluruh uangnya lewat mesin ATM di dekat asramanya dan hanya menyisakan Rp400.000 di rekening bank. Pria itu lantas mengambil seutas tali dan memasukkannya ke kantong celananya. Sekitar pukul 4 sore, dia jemput Yati yang tinggal dengan majikannya. Mereka lalu naik taksi ke Paya Lebar. Di sana Yati sempat bertemu seorang teman untuk mengambil titipan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan naik MRT dari stasiun Paya Lebar ke stasiun Al Junaid. Tujuan mereka adalah Golden Dragon Hotel yang berlokasi di kawasan Geylang. Keduanya check-in di kamar 307 dengan membayar sewa sekitar Rp400.000 untuk 3 jam. Dan seperti biasa, mereka berhubungan intim. Saat itu Ahmed merayu Yati untuk memutuskan hubungan dengan Hanifah, tapi Yati menolak. Mereka kembali berhubungan intim. Ahmed yang masih cemburu pada Hanifah minta mengecek HP Yati, tapi lagi-lagi wanita itu menolak dan berkata, "Hanifah lebih hebat di ranjang dan duitnya lebih banyak. Kalau kau tidak percaya, minggu depan aku akan pergi dengannya dan akan bikin video dan menunjukkan padamu. Pertengkaran hebat tidak terelakkan. Aku akan bunuh kau kalau kau pacaran dengan Hanifah dan melarangku mengecek HP-mu." Ancam Ahmed lantas menyambar handuk dan melilitkannya ke leher Yati sekuat tenaga. Wanita itu berusaha melawan, tapi tidak berdaya sebab Ahmed lebih kuat. Ketika melihat Yati tidak bergerak, Ahmed melepas lilitan handuk di leher wanita malang itu, lalu meraih seutas tali dari kantongnya dan kembali menjerat leher Yati dan menekan mulutnya dengan handuk sekitar 15 detik. Terakhir dia pelintir leher Yati dengan kuat untuk memastikan wanita itu tewas. Sekujur tubuh Ahmed bersimbah keringat, dia buru-buru mandi. Usai mandi, dia kenakan pakaian pada tubuh Yati yang polos dan menutupnya dengan selimut. Sekitar pukul 8.15 malam, Ahmed mendatangi resepsionis hotel untuk memperpanjang booking kamar. Dia menawar harga kamar dan akhirnya membayar sekitar Rp300.000 untuk biaya perpanjangan selama 2 jam. Ahmed sempat keluar sebentar dari hotel untuk membeli minuman, lalu kembali ke kamar. Saat itu, dia lihat Yati masih dalam posisi yang sama di atas tempat tidur, tidak bergerak. Pria itu kemudian mengambil seluruh uang Yati yang hanya berjumlah Rp300.000, juga mengambil HP dan kartu EasyLink milik wanita itu. Terakhir, dia matikan AC dan lampu kamar, lalu meninggalkan hotel.
Malam pada 30 Desember 2018, Lee Peng Yuang bertugas sebagai resepsionis di Golden Dragon Hotel. Selain membantu tamu check-in, Lee juga harus memastikan tamu-tamu hotel check-out tepat waktu. Dan sekarang sudah pukul 10.15 malam, tapi tamu di kamar 307 belum juga check-out. Lee Peng mendatangi kamar itu dan mengetuk pintu. Sekali, 2 kali, 3 kali, tapi tak ada jawaban. Tak ada pilihan, Lee Peng membuka kamar dengan kunci duplikat. Di atas tempat tidur, dia lihat seorang wanita tidur berselimut. Lee Peng berusaha membangunkan wanita itu, tapi betapa terkejut dirinya saat melihat wajah wanita itu bengkak dan ada darah keluar dari telinga dan hidungnya. Lee Peng segera menghubungi polisi. Tak lama kemudian, polisi dan petugas paramedis telah memenuhi TKP. Wanita di kamar 307 itu tewas dengan cara tidak wajar. Ada bekas jeratan di lehernya. Polisi mendapat informasi dari resepsionis, penyewa kamar adalah seorang pria Bangladesh dan wanita yang telah meninggal itu. Namun si pria Bangladesh tampaknya sudah pergi sedari tadi meninggalkan hotel. Jasad sang wanita kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasilnya penyebab kematian akibat cekikan di leher. Sementara itu Ahmed telah kembali ke asramanya. Dia sempat bertemu seorang teman bernama Khalik Abdul dan minta bantuannya mengirimkan uang 10 juta rupiah kepada orang tuanya di Bangladesh. Aku telah membunuh seseorang dan aku akan pulang ke Bangladesh, kata Ahmed pada si teman. Ahmed lalu berbagi makanan yang dibelinya kepada rekan-rekannya di asrama. Setelah mandi, dia meninggalkan asrama dan nongkrong di kawasan Geylang sebelum kemudian pukul 2 dini hari pada Senin 31 Desember 2018 check-in di sebuah hotel. Tapi Ahmed hanya sebentar di hotel sebab pukul 5 pagi dia check out dan nongkrong di sebuah taman di kawasan Boon Lay. Lalu sekitar pukul 9 pagi Ahmed mengirim pesan WA kepada Zhou Lau yang bertanggung jawab terhadap masalah pekerja di perusahaan tempatnya bekerja. Saya harus segera kembali ke Bangladesh hari ini juga karena ada masalah keluarga, lapornya. Dan Ahmed minta gajinya dibayar. Zhou Lau menyarankan agar Ahmed menelpon pemilik perusahaan yakni Fadilah Sahamat. Lewat telepon Fadilah mengatakan agar Ahmed datang ke kantor untuk mendiskusikan hal itu. Ahmed pun menuruti. Namun setiba di kantor, polisi telah menunggunya. Ternyata sebelumnya pihak kantor telah dihubungi polisi yang mengatakan mereka mencari Ahmed yang diduga terlibat pembunuhan di Golden Dragon Hotel. Atas saran polisi, pihak kantor pun memancing Ahmed datang ke kantor agar polisi dengan mudah bisa meringkusnya. Jenazah Nur Hidayati Wartono Surata alias Yati telah dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di TPU Desa Kenangan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Yati meninggal di usia 34 tahun menjelang tutup tahun 2018. Menurut sang ibu Warsem, sehari sebelumnya dia dan Nur Hidayati masih sempat mengobrol lewat HP. Sang anak mengabarkan dirinya baik-baik saja di Singapura dan berjanji malamnya akan kembali menelpon sang ibu. Namun ditunggu-tunggu, Yati tak kunjung menelpon hingga Warsem berinisiatif menelpon. Tapi lagi-lagi HP Yati tidak dijawab. Hingga kemudian pihak keluarga syok saat Senin sore 31 Desember 2018 menerima telepon dari pihak KBRI Singapura yang mengabari kematian Nur Hidayati. Kepada media, Warsem mengatakan dia mengetahui hubungan asmara Nur Hidayati dan Ahmed Salim. Sebenarnya Yati sudah berkali-kali menolak untuk tetap jadi pacar Ahmed sebab dia merasa hanya dijadikan perempuan simpanan. Namun Ahmed tetap ngotot, sampai pernah Nur Hidayati mau dilempar dari lantai 4 apartemen majikannya oleh Ahmed Salim, kata Warsem. Warsem sempat menyarankan pada sang anak agar melaporkan Ahmed ke polisi. Tapi dia nggak mau berurusan dengan polisi, takut dipecat majikannya. Soalnya dia sayang sama majikannya, gajinya pun bagus. Sebelum menjadi TKI, Nur Hidayati pernah menikah selama 7 bulan dengan seorang pria lalu cerai. Pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak. Sebagai tulang punggung keluarga, Nur Hidayati ingin keluarganya bahagia dan anak satu-satunya lulus SMK. Sebab itulah dia putuskan bekerja di negeri orang. Awalnya, Yati menjadi TKI di Arab Saudi selama 2 tahun. Baru setelah itu menjadi TKI di Singapura dengan kontrak selama 3 tahun. Sehabis kontrak, Yati kembali ke kampung lantas berangkat lagi ke Singapura dan bekerja di majikan berbeda selama 4 tahun. Semestinya masa kontraknya habis pada Desember 2018.
Nur Hidayati harusnya pulang Desember, tapi karena tidak punya uang, dia minta ke majikannya agar kontraknya diperpanjang sampai Agustus 2019. Demikian kata sang ibu Warsem. Dengan gaji sebagai ART di Singapura, Yati mampu membeli rumah dan tanah yang lokasinya tak jauh dari rumah orang tuanya. Rumah tersebut baru selesai direnovasi dengan dana sekitar 100 juta rupiah. Menurut keluarga, Yati sebenarnya masih punya keinginan membangun lagi sebuah rumah mungil. Tapi sebelum niat itu terwujud, Yati harus pergi selamanya meninggalkan anak laki-lakinya yang baru berusia 11 tahun. Persidangan kasus pembunuhan Nur Hidayati digelar di pengadilan Singapura dengan Ahmad Salim sebagai terdakwa. Di persidangan, pria Bangladesh itu mengatakan dia tidak pernah berniat membunuh Yati. Tapi ketika pertengkaran pecah dan Yati menghinanya, dia marah dan gelap mata hingga membunuh Yati. Menurut Ahmad, dia sudah menganggap Yati seperti istri meskipun mereka belum menikah. Dia mengeluarkan uang cukup banyak untuk Yati dan memenuhi kebutuhannya. Namun, JPU menolak pengakuannya. Menurut senario JPU, sebenarnya Ahmad sudah berencana membunuh Yati sejak dia tahu Yati pacaran dengan Hanifah. Sebab itulah ketika mereka bertemu di hotel tanggal 23 Desember, Ahmad mencekik leher Hanifah dengan handuk. Tapi niatnya membunuh batal karena Yati berbohong dan bilang selama ini dirinya dan Hanifah hanya berkomunikasi lewat HP dan tidak pernah bertemu. Namun kemudian ketika Yati menghubungi Ahmad lewat HP dan memutuskan hubungan mereka, Ahmad marah dan kembali merencanakan pembunuhan Yati. Dan kali ini dia bawa seutas tali di kantongnya dan saat bertemu Yati di Golden Dragon Hotel pada 30 Desember 2018, dia pun menghabisi Yati. Ahmad Salim kalah telak. Dia terbukti melakukan pembunuhan berencana. Pengadilan menjatuhkan vonis mati padanya, hukuman gantung. Sementara itu, Golden Dragon Hotel yang jadi saksi bisu pembunuhan Yati di tangan kekasihnya pria Bangladesh masih tetap berdiri di kawasan Red Light District, Geylang. Pemilik hotel adalah Syah Seng Kun. Tahun 90-an dia membeli lahan kosong dan kemudian membangun Golden Dragon Hotel dengan kedua saudara laki-lakinya. Hotel itu resmi beroperasi pada 1997. Kebanyakan tamu hanya menyewa kamar hotel untuk jangka waktu singkat 2 jam, jarang yang menginap sehari penuh. Hotel itu punya reputasi buruk, terlebih ketika pada 2019 seorang reporter menuliskan pengalaman buruknya tinggal di sana. Di TripAdvisor, rating Golden Dragon Hotel hanya 1,5 dari 5 bintang. Hotel tersebut menjadi salah satu hotel dengan review terburuk di Singapura. Namun kini Golden Dragon Hotel telah berbenah diri dengan cara bekerja sama dengan jasa pengelola hotel Red Doors. Hotel tersebut direnovasi, setiap kamar di makeover. Dari kamar usang dengan cat hijau kusam seperti ini diubah menjadi bersih, modern, dan trendy. Mungkin sekarang orang telah lupa di sana pernah terjadi kisah tragis yang melibatkan seorang pekerja migran asal Bangladesh dan Indonesia. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.